me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Cirebon dan ini waktu sudah sekitar jam 6:30 kurang ya. Dan kali ini saya akan naik kereta api lagi, yaitu kereta api Argo Sindoro. Tipis-tipis aja kali ini tripnya, dari Cirebon ke Semarang aja ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Saksikan videonya. Review stasiun dulu ya. Di sini itu merupakan halaman parkir dari stasiun Cirebon atau stasiun Cirebon Kejaksan. Dan kali ini stasiunnya lumayan rame ya untuk situasinya. Mobilnya juga lumayan banyak. Dan itu lobi stasiunnya. Nah, sekarang kita ke lobinya ya, lobi stasiun Cirebon. Mau cetak tiket dulu ya, mau ngeprint. Sudah berada di ruang tunggu stasiun Cirebon. Ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu eksekutif ya, yang bisa dibilang ini ruang tunggu paling enak kalau di stasiun Cirebon. Jadi kali ini saya akan ngetrip naik kereta api Argo Sindoro lagi. Udah lama banget ya saya nggak naik kereta api Argo Sindoro. Jadi nanti saya tripnya itu dari Cirebon ke Semarang ya. Nanti kereta api Argo Sindoro ini berangkat jam 19:15 dari Cirebon, nanti sampai Semarang itu jam 21:50 ya, hampir jam 10 malam. Nanti Semarangnya itu di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, gitu teman-teman. Dan kereta api Argo Sindoro sendiri ini berangkatnya dari Cirebon, itu di stasiun Cirebon Kejaksan. Karena di kota Cirebon sendiri itu terdapat 2 stasiun besar, diantaranya stasiun Cirebon Kejaksan ini dan Cirebon Perujakan ya, satunya ya. Nah, kalau stasiun Cirebon Kejaksan ini melayani kereta api kelas menengah ke atas atau kelas tinggi ya, Argo Merbabu, Argo Sindoro, Argo Muria, Taksaka, dan kereta-kereta yang lainnya. Terus kelas campuran juga ada ya di stasiun Cirebon ini. Nah, kalau di Cirebon Perujakan itu melayani kereta api kelas menengah ke bawah seperti kereta ekonomi full, terus ada kereta campurannya juga dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua, di Cirebon sendiri terdapat 2 stasiun besar ya yang menjangkau kereta api gitu. Oh iya teman-teman, nanti saya berada di eksekutif 2 nomor 1C. 1C itu berarti single seat ya, tapi belum ngerti nih nanti single seatnya di depan atau di belakang. Oh iya teman-teman, sebelum itu saya akan review ruang tunggu stasiun Cirebon dulu ya, kira-kira gimana sih ruang tunggu eksekutifnya ini. Jadi ini merupakan ruang tunggu eksekutif di stasiun Cirebon ya teman-teman semuanya. Itu tulisannya ruang tunggu. Dan di sini ini ruang tunggunya ber-AC teman-teman. Jadi untuk penumpang eksekutif, ekonomi, bisnis boleh banget nunggu di sini. Jadi khusus kereta api semua kelas di stasiun Cirebon ya. Semua kelas kereta api boleh banget ya. Tapi bertiket. Nah, di sini ruang tunggunya. Kita review dulu ruang tunggu eksekutifnya stasiun Cirebon Kejaksan ya. Jadi di sini tuh ruang tunggunya luas, bisa dibilang, terus ada AC-nya juga. Di sini itu ada food corner tulisannya, terus di sini ada charging corner juga buat ngecas-ngecas kayak gitu. Jadi sambil nunggu kereta datang bisa ngecas-ngecas dulu ya HP dan lain-lain. Terus di sini tuh ada pojok baca di sini. Pojok baca ini kalau teman-teman suka baca buku bisa banget ke sini. Tapi
harus dicopot ya alas kakinya ya, nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai sandal, sepatu di sini harus dilepas ya. Terus di sini itu ada buku-bukunya, jadi buku-bukunya banyak banget di sini teman-teman, kayak gitu. Kalau sambil nunggu kereta api cocok banget, baca-baca dulu bisa nih kalau teman-temannya suka literasi, suka-suka baca kayak gitu ya. Jadi kayak gini ruang tunggu eksekutifnya, ada tempat bermain juga. Khusus teman-teman yang punya anak-anak kayak gitu ya, mungkin teman-teman yang punya anak-anak kayak gitu bisa diajak main ke sini ya, bisa main playground sini, ada perosotannya, ada mandi bola juga di situ. Terus ada apa ya kayak gitu ya, ada badak-badak juga ya, ada charging corner, ada 2 di situ ya, buat ngecas-ngecas juga. Ini ruang tunggu paling oke sih kalau di stasiun Cirebon ya, kalau menurut saya. Ruang tunggu paling oke. Jadi kereta api yang akan saya naiki ke Semarang sudah hampir masuk ya. Disuruh siap-siap tadi sama Pak petugasnya. Jadi disuruh ke peron 3 dan 4. Karena saya posisinya di eksekutif 2, maka saya harus maju ke depan sana ya. Effort banget sih memang. Kalau dari ruang tunggu ke depan itu, kalau di kereta paling depan atau gerbong paling depan, jika ke arah timur, itu effort banget teman-teman, harus jalan. Ini jam berapa ya? Sebentar, jamnya diperbaiki dulu. Jam 19:03, keretanya kan 19:10 ya ketibaannya ya. Nanti berangkatnya 19:15. Berada di peron 3 dan 4 sekarang saya. Udah bergeser ke peron 3 dan 4. Soalnya kereta api yang akan saya naiki ke Semarang hampir masuk ya. Bentar lagi. Jadi tadi disuruh sama petugasnya. Tadi petugasnya nyuruh penumpang Argo Sindoro suruh siap-siap di peron 3 dan 4 ya. Jadi nanti kereta api yang akan saya naiki akan masuk di jalur 3 sini teman-teman. Dan nanti saya berada di eksekutif 2. Sedangkan eksekutif 2 ini beradanya di depan ya. Berada di deretan paling depan. Effort sampai keringetan ini saya. Keringetan sampai keringet banget ini. Lokomotif dinasnya adalah CC 20698. Dipo induk BD atau Bandung. Kita ke eksekutif 2. Ini pakai K1 New Image ya, rangkaian Argo Sindoro-nya tahun 2016. Saya berada di nomor 1 ya. Cek armada dulu. Ini saya berada di armada K101619 Dipo SMC. Kita sekarang bergeser ke eksekutif 2 nomor 1. Nomor 1 dan 6 dijangkau dari sini ya. Nomor 1-nya di belakang 1C. Berangkatnya on time, tepat waktu, jam 19.15 tuh. Lintas stasiun Cirebon Perucakan jam 19:18. Ini merupakan stasiun pemberhentian kereta ekonomi dan kelas campuran ya. Itu rata-rata di stasiun Cirebon Perucakan. Lagi berada di kereta restorasi atau kereta makan, kereta api Argo Sindoro. Ini saya berada di armada
M101602, dan saya sudah memesan fruity ya. Nanti saya makannya itu cobain menu nasi sapi lada hitam. Jadi menunya itu minimalis ya yang dijual untuk sekarang ya. Ada nasi goreng, kalau nggak salah tuh nasi goreng bakso, terus ada bakso kuah gitu, terus tadi ada pop mie kalau nggak salah, pop mie, nasi sapi lada hitam, nasi rendang, sama menu-menu yang lainnya gitu. Ya sebenarnya pilihannya nggak begitu banyak ya. Biasanya kan ada nasi goreng Parahyangan, ada yang lain juga. Itu saya ke restorasi, effort banget teman-teman, effort karena posisinya itu saya di eksekutif 2. Nah kalau ke restorasi kan posisinya ini di antara kereta 5 sama kereta 6 nih untuk sekarang ya. Eksekutif 5 dan 6 kalau dari arah Jakarta ke Semarang untuk sekarang ini gitu. Jadi effort banget, berarti berapa kereta tuh melewati 3 kereta kayak gitu kan. Saya di XC2, sedangkan ini di antara XC5 dan 6 gitu. Kereta makannya sih lumayan rame dan kursinya udah ganti. Dulu tuh covernya warna biru sama abu-abu, sekarang ganti jadi biru muda sama warna itu tuh teman-teman, abu-abu juga kayak gitu. Cover kursinya ganti, dulu tuh udah kayak gini. Jadi sekarang saya ingin nyobain salah satu kuliner kereta api lagi, yaitu nasi sapi lada hitam. Kalau nggak salah tadi itu harganya 40.000 ya, sama fruity 10 ribuan. Berarti totalnya 50.000 ya jajan saya kali ini di restorasi kereta api Argo Sindoro. Jadi isinya tuh ada daging sapi lada hitamnya, terus ada sayur-sayur seperti wortel dan bawang bombay. Terus dapat nasi juga ya di situ ya. Nasinya masih panas ternyata, soalnya baru diangetin tadi di microwave. Terus dapat kerupuk. Ini kerupuknya tuh kayak nasi goreng Parahyangan nih. Kerupuk udang, kerupuk Vina. Sama aja sih. Kayak nasi goreng bakso juga kayaknya juga sama deh kerupuknya. Terus ini dapat alat makan seperti sendok garpu. Di sini juga ada tusuk gigi juga ya, sama ada tisu. Tulisannya nih, nasi sapi lada hitam. Terus dapat sayur-sayur juga ya. Ini seperti kacang polong, terus wortel sama jagung. Oke, kita kuliner dulu ya di atas kereta api, di dalam kereta. Kuliner di kereta, cobain nasi sapi lada hitam. Tekstur dagingnya, teksturnya oke ya, masih manusiawi. Terus ada kerupuk udang Vina. Ini kerupuknya tuh plek-ketiplek sama seperti nasi goreng Parahyangan sama nasi goreng bakso kayak gitu ya. Nasinya masih panas karena baru diangetin tadi. Kalau daging sih porsinya nggak begitu banyak, lumayan kalau menurut saya. Keretanya goyang-goyang kayak gitu ya, jadi tadi HP-nya agak sedikit ikut guncangan kayak gitu. Oke, buat saya sih gurih rasanya, gurih. Terus lada hitamnya lumayan kerasa. Rasa lada hitamnya cukup oke kalau menurut saya. Kalau rating sih 8/10 ya. 8/10. Oke, lanjut makan kita, kuliner lagi. Jadi suasana restorasi rame banget ya. Kalau menurut saya sendiri cukup rame. Di sini fasilitasnya ada pantry. Pantry itu kayak buat prama dan prami yang sedang bertugas ya di situ ya. Dan di sini ada fasilitas musola.
Musolanya kecil ya, kalau menurut saya sih kurang luas, cuma buat satu orang, nggak muat nih. Kalau buat orang banyak tuh nggak cukup, kurang proper. Ada sejadah, ada peralatan sholat lainnya ya. Jadi teman-teman kalau pengen ibadah sholat, bisa ibadah di kereta juga ya, di restorasi ya. Disediakan fasilitas musola. Jadi musolanya ini sayangnya cuma untuk satu orang aja. Jadi kalau buat banyakan itu kayak kurang kayak gitu. Terus di sini ada gudang, ada ruang kru, di pojok itu ada ruang operator buat pak kondekturnya teman-teman kayak gitu. Dan armadanya M101602. Kita balik lagi. (1954) melintas stasiun Brebes. Oke teman-teman, sekitar jam 20:03 on time nyampe Tegalnya tepat waktu. Kereta api Argo Sindoro sekarang perjalanannya sudah sampai di stasiun Tegal. Dan tumben, ini berhentinya di peron 2 teman-teman. Biasanya tuh di peron 3 ya. Dan di peron 3-nya itu terdapat sebuah kereta api, yaitu kereta api Kaligung. Api Kaligung itu 2 kelas, ekonomi dan eksekutif gitu. Langsung aja kita masuk ke dalam kereta lagi ya. Stasiun Tegal. Diberangkatkan dari stasiun Tegal jam 20:09. Lambat 4 menit, yang harusnya 20:05. Berhentinya kan total 2 menit ya kalau menurut jadwal ya. Saya ingin review fasilitas dulu yang ada di kereta api Argo Sindoro di eksekutif 2. Dan di sini tuh fasilitasnya standar-standar kereta-kereta yang lain, terutama kereta eksekutif ya. Jadi fasilitasnya itu terdapat tempat duduk atau kursi yang warnanya masih cover yang lama ya, yaitu warnanya abu-abu dibalut sama warna biru ya. Dan kalau yang baru itu rata-rata covernya udah diganti, cover kursinya ya menjadi warna biru muda dibalut putih ya. Waktu saya naik kereta api Argo Merbabu tambahan itu joknya udah ganti ya. Kalau ini masih pakai kursi yang lawas, kursi lama ya. Dan di sini tuh fasilitasnya ada tempat duduk. Kalau di kereta eksekutif itu ada konfigurasi 22 dan di ujung-ujung itu ada kursi single seat ya, menempati nomor 1 dan nomor 13, yaitu nomor 1C dan 13B ya. Dan di sini tuh fasilitasnya standar. Di situ ada TV atau televisi ya, di tengah sama di pojok sana itu, di depan itu. Dan di sini fasilitasnya ada jendela darurat. Kalau di pojok-pojok itu ada jendela darurat, tapi nggak boleh dibuka ya, kecuali kalau darurat aja atau emergency kayak gitu. Terus di sini fasilitasnya ada lampu baca. Nah, lampu bacanya ini terang juga ya. Terus di sini ada jaring-jaring buat naro majalah, naro macam-macam kayak gitu ya, penyimpanan kayak gitu ya. Tapi masih model jaring. Kalau yang baru kan modelnya yang cover yang baru gitu ya, cover istilahnya cover kulit kayak gitu ya. Di sini ada footrest. Nah, footrestnya bisa diatur ketinggiannya sesuai selera teman-teman. Nah, 2 step kayak gini. Jadi bisa diatur juga. Di sini ada penyimpanan kecil, ada 3 buat minum, buat naruh HP juga bisa, dan lain-lain ya. Dan di sini di bawah ada stop kontak atau power outlet buat kelistrikan kayak gitu ya. Ini boleh ngecas HP, tablet sama laptop doang. Hanya buat ngecas HP, tablet sama laptop aja. Nggak boleh nyolokin kulkas 2 pintu, nggak boleh nyolokin kompor gas, kompor listrik, nggak boleh nyolokin
Mesin cuci juga nggak boleh ya, sama nyolokin rice cooker atau masak nasi di kereta nggak boleh ya, nggak boleh. Macam-macam juga nggak boleh nyolok hair dryer di sini, hair dryer nggak boleh ya. Di sini ada hanger atau gantungan di situ ya teman-teman, ada hanger atau gantungan. Di sini ada bagasi kabin ya, buat naruh barang-barang seperti tas, koper dan lain-lain. Kalau di sini sempit banget. Kalau buat koper agak PR ya, kalau di pojok-pojok ini agak sempit ya. Buat naruh barang-barang yang ukurannya gede itu agak riwah juga. Terus di sini ada fasilitas meja lipat buat makan dan minum dan mengerjakan tugas dengan laptop, maksimal 3 kg. Jadi jangan naruh benda-benda yang berat di sini ya teman-teman, yang banyak-banyak gitu. Nah, mejanya seperti ini. Meja lipat atau meja makannya maksimal 3 kg saja. Dikembalikan lagi ke siklus awal ya, ke tempat semula. Terus ada reclining juga ya di sini ya, buat menyandarkan kursi ya. Ini merupakan toilet dari kereta api Argo Sindoro rangkaian New Image ya, tahun 2016. Ini tulisannya toilet jongkok ya. Dan kalau kereta New Image tahun 2016 dan 2017 itu terdapat 2 toilet di 2 sisinya, di sisi sebelah sini dan di sebelah situ ya, di ujung sana. Dan kita lihat dulu toiletnya ya. Nah, toiletnya begini teman-teman. Kita masuk dulu ya. Dikunci dulu ya. Jadi biasakan toiletnya dikunci ya teman-teman. Toilet kalau naik kereta api. Di sini fasilitasnya ada hanger atau gantungan buat pakaian dan lain-lain. Terus di sini ada jendela buat sirkulasi udara, bisa dibuka. Begini. Ditutup kembali bisa, dikunci ya buat keamanan. Terus yang kedua ada kloset jongkok ya. Ini klosetnya masih kloset jongkok ya, belum diganti sama kloset duduk. Dan ada jet shower buat bilas-bilas gitu. Terus ada hand grip buat pegangan, ada tombol flash buat nyiram. Jadi di pojok sini ya, masih berfungsi dengan bagus. Di sini ada pegangan juga, ada hand grip, ada cermin juga. Di sini ada pewangi atau pengharum ruangan atau parfum. Terus ada wastafel kecil buat cuci tangan. Terus ada tabung sabun buat sabun cuci tangan ya. Terus lampunya kalau menurut saya sendiri masih terang kalau menurut saya. Terus ada notis-notis ya, gak boleh ngerokok, gak boleh merusak fasilitas, gak boleh ngotorin dinding, harus menjaga kebersihan dan gunakan air secukupnya kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, toiletnya sih dimensinya kecil ya kalau menurut saya. Terus ada exhaust fan buat penyaring udara atau kipas penghisap ya. Oh ya, di sini ada fasilitas tisu gulung juga ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini toiletnya New Image ya, Argo Sindoro. Langsung aja kita review selengkapnya ya. Di sini ada toilet juga ya teman-teman, karena toiletnya K1 New Image tuh di 2 sisi ya. Ini tulisannya kloset duduk ya. Oke, dikunci, biasakan dikunci ya. Nah, jadi fasilitasnya kurang lebih sama saja. Ada cermin yang lumayan gede buat ngilo-ngilo kayak gitu. Terus ada tabung sabun buat cuci tangan, ada wastafel juga. Terus ada notis-notis sama aja ya, larangannya masih persis. Terus ada jendela buat sirkulasi udara, masih bisa dibuka ya. Dibiasakan kunci 2 kali buat keseimbangan. Terus di sini ada pengharum ruangan atau pewangi atau parfum, ada hand grip, bukan hand grip ya, hanger atau gantungan, ada tempat sampah juga, ada tisu gulung, ada hand grip atau pegangan, jet shower buat bilas-bilas, masih bagus airnya. Terus ada tombol flash di pojok sini. Terus ada lampu juga ya. Jadi fasilitasnya sama aja ya teman-teman. Fasilitasnya seperti toilet-toilet kereta pada umumnya. Exhaust juga atau kipas penghisap buat penyaring udara.
9 sudah berada di daerah Pemalang ya, daerah Pemalang, barusan melintas stasiun Pemalang. Dan di sini saya ingin kasih tahu tentang armada ya, tentang armada kereta api Argo Sindoro. Jadi armada yang digunakan itu tuh plek-ketiplek sama dengan kereta api Argo Mulia ya, dan menggunakan armada K1 2016. Dan saya sudah berada di eksekutif 2, yaitu di K1 01619, kereta eksekutif yang diproduksi tahun 2016 dan nomor urutnya atau nomor absennya ke-19 ya, tipenya SMC. Oh iya teman-teman, jadi tadi sudah mencoba menu sapi lada hitam ya di kereta makan, udah kenyang juga akhirnya. Cuma sayangnya itu nunggu sapi lada hitam itu loh teman-teman, nunggunya itu lama ya, cukup lama, 10-15 menit nunggunya, karena tadi sedang dipanasin di microwave dulu ya, makanya lama. Dan keretanya sudah bisa dibilang cukup rame ya, penuh penumpangnya sendiri ya. Dan saya berada di nomor 1C di single seat paling belakang. Itu beruntung ya, kalau di-image-kan kekasannya kalau dapat single seat itu untung-untungan ya, bisa dapat maju, bisa dapat mundur ya, bukan maju mundur ya, bisa dapat di depan, bisa dapat di belakang. Tapi kalau di belakang itu lega ya, kalau di depan coba teman-teman kalau naik image, kalau duduknya di paling depan itu sempit banget single seatnya, legroomnya itu pasti kurang beruntung deh. Dan saya syukur-syukur dapat di belakang nih, bersyukur banget nomor 1C. Memang ini tuh keretanya random ya, ngacak kayak gitu ya, nggak bisa diprediksi nomor gedenya mana, nomor kecilnya mana tuh nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditebak kayak gitu ya. Jadi untung-untungan aja sih. Dan kereta api Argo Sindoro itu bisa berlari 120 km per jam ya. Tadi saya sudah mengukur kecepatan di aplikasi pengukur kecepatan ya, aplikasi pengukur kecepatan itu, kecepatannya tadi saya lari itu sampai di angka 117-115 kayak gitu ya. Ya hampir menyentuh 120 ya, karena kereta api Argo Sindoro itu juga bisa boleh berlari 120 km per jam juga ya, seperti Argo Mulia kayak gitu ya. Kereta api Argo Sindoro sendiri sih udah biasa ya teman-teman ya. Saya naik kereta api ini tuh udah beberapa kali dan udah pernah nge-vlog juga. Waktu itu Semarang Jakarta full trip udah pernah, terus Jakarta Semarang full trip juga udah pernah. Itu ada di YouTube saya, teman-teman dilihat dulu ya videonya ya. Dan juga apa ya, armadanya ini masih pelek-pelek ya, masih sama aja. Itu sih. Dan tadi habis ke restorasi, effort banget teman-teman. Dan yang paling beda itu restorasinya tuh cover kursinya udah ganti loh teman-teman, udah nggak warna gini lagi, tapi warnanya udah warna biru sama putih tadi kalau nggak salah ya, tapi abu-abu sih kalau saya lihat, bukan putih. Oke, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pekalongan ya. Jadi Tegal langsung Pekalongan, nggak berhenti di Pemalang. Kalau yang berhenti Pemalang itu seperti Jayabaya setahu saya, terus Tawang Jaya Premium juga berhenti di Pemalang, sama kereta yang lainnya ya. Itu rata-rata tuh kereta campuran yang berhenti Pemalang. Kalau full eksekutif itu langsung ya, dari Tegal langsung Pekalongan gitu. Nggak berhenti di Pemalang atau di Brebes, bahkan di Woleri nggak berhenti. Oke teman-teman, kereta api Argo Sindoro sudah sampai stasiun Pekalongan. Ini jam 20.47 ya. Dan penumpangnya itu ternyata ada yang turun juga ya. Keretanya mau berangkat bentar lagi teman-teman. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Langsung aja kita gas ke dalam. Keretanya mau berangkat teman-teman. Berarti udah terlambat nih kayaknya. Oke, lanjut.
Kembali lagi ke kereta restorasi ya, dan saya memesan salah satu wedang nih, wedang sereh lemon jahe geprek. Jadi isinya itu ada lemonnya, ada rempah-rempah seperti jahe, dan ada serehnya juga ya. Gulanya pakai gula batu, harganya cuma 15.000 aja, 15.000 saja teman-teman. 15.000 ini udah satu cup ya, satu cup dari porsi sereh lemon teh jahe geprek. Sudah direstorasi ya, dan sekarang saya nyobain salah satu wedang ya, sereh lemon jahe geprek. Ini harganya 15.000 rupiah aja, udah dapat satu cup seperti ini. Dalamnya itu isinya rempah-rempah seperti lemon, sama ada jahe serta serehnya. Ini buat temen-temen yang suka wedang sih cocok sih, recommended banget. Apalagi kalau kalian yang sedang masuk angin ya, ini membantu banget kalau wedang. Pakai gula batu ya, ini spesial gula batu. Oke, lanjut minum ya. Berbicara untuk harga tiket dari kereta api Argo Sindoro. Jadi kereta api Argo Sindoro sendiri harga tiketnya itu dari Cirebon ke Semarang ya, maupun sebaliknya yang akan saya bahas. Itu tarifnya atau harga tiketnya mulai dari subkelas tertinggi, yaitu di harga 315.000 subkelas tertinggi, bahkan ada yang paling tinggi yaitu subkelas AD di harga 390.000, dan untuk subkelas terendahnya itu di eksekutif J itu di harga 225.000. Ya kalau menurut saya sendiri sih tarifnya itu kalau dari Cirebon ke Semarang ya lumayan mahal dikit ya. Untuk subkelas tertingginya itu sampai mencapai 400.000 teman-teman. Subkelas tertinggi di eksekutif AD sendiri itu mencapai 400.000-an gitu teman-teman, untuk tarifnya kereta api Argo Sindoro dari Cirebon ke Semarang maupun sebaliknya gitu. Oke teman-teman, sudah melewati stasiun Kalimungu barusan, stasiun Kalimungu, dan mendekati Semarang sebentar lagi. Dan di sini saya akan bahas kesimpulan atau kesan-kesan naik di kereta api Argo Sindoro. Triknya tipis-tipis, singkat aja, dari Cirebon ke Semarang kurang lebih 2 jam 35 menit kalau menurut jadwal sendiri. Tadi berangkatnya jam 19.15, sampai Semarang Tawang Bang Jateng jam 21.50 kalau menurut jadwal ya. Oh ya teman-teman, jadi kereta api Argo Sindoro ini plek-plek sama dengan kereta api Argo Mulia. Untuk sarananya sendiri, sarananya menggunakan kereta Units tahun 2016 ya. Oh ya teman-teman, tadi lokomotif dinasnya kalau nggak salah tadi CC 20698 ya, Tipe Induk Bandung atau BD. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya akan bahas kesimpulannya naik kereta api Argo Sindoro. Jadi kesimpulannya ya, kalau menurut saya sih keretanya agak berisik ya, kabinnya terasa berisik sedikit. Terus gemuruh atau gempanya juga tadi kerasa juga dikit ya teman-teman. Dan tadi sudah mencoba kuliner yaitu sapi lada hitam, harganya 40.000, minumnya fruity 10.000, 50.000 habisnya. Terus tadi saya ke restorasi lagi beli wedang sereh lemon jahe geprek, itu harganya 15.000 aja teman-teman. Recommended sih kalau teman-teman yang suka wedang, atau yang mungkin teman-teman yang lagi masuk angin atau mungkin kurang enak badan, teman-teman bisa diajak wedang di kereta api ya. Mungkin itu aja untuk kesimpulan naik kereta api Argo Sindoro. Ya kereta api Argo Sindoro sudah pernah saya review sebelumnya, full trip juga udah pernah, tapi ya plek-plek sama Argo Mulia ya. Kalau dibandingkan dengan kereta api Argo Merbabu tambahan ya waktu itu ya plek-plek hampir sama, cuma yang membedakan itu kursinya aja. Kursinya masih kursi lama ya kalau ini ya. Kalau waktu naik Argo Merbabu tambahan itu kursinya udah kursi yang cover baru, yang cover joknya ada warna bubble
seragam kayak gitu ya, biru muda sama warna putih. Kalau ini tuh masih biru sama abu-abu, masih cover yang lama. Itu teman-teman, buat kenyamanan sih armadanya cukup berisik ya menurut saya. AC-nya sih kalau menurut saya sih kurang dingin, itu sih sayangnya, kurang dingin, masih rada-rada sumuk gitu ya, masih sumuk banget. Saya aja sampai keringet nih teman-teman, keringetnya tuh makin menjadi-jadi dari cirut ya, masih keringet banget. Ya harusnya sih kabinnya lebih dingin ya, kalau menurut saya sih, saran saya sih lebih dingin ya, karena kenyamanan itu penting kalau di perjalanan, kenyamanan itu penting banget. Terus AC juga menurut saya sih krusial juga, kalau penting banget, karena salah satu kenyamanan utama itu AC ya, ruangan kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih cukup sumuk ya, hitungannya panas juga ya. Termometer itu di sini 24,2 derajat, hitungannya kok panas banget ya. Ya nggak begitu sejuk dan nggak begitu dingin ya. Menurut saya ini malah lebih cenderungnya panas, lebih sumuk kayak gitu kabinnya. Itu aja sih teman-teman untuk perjalanan kereta api Antasindoro kali ini. Nanti saya akan turun di stasiun akhir Semarang Tawang Jateng ya. Jadi pemberhentiannya standar dari Cirebon langsung ke Tegal, Pekalongan, langsung Semarang Tawang Jateng. Oke, mungkin itu saja dari saya trip naik kereta api Antasindoro KA12, KA12. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, kalau misalkan saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Hampir masuk stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Ini jam 21.48, berarti awal 2 menit. Mantep juga masinisnya. Tadi padahal berangkat Tegal tuh lambat loh, tapi tahu-tahu bisa awal. Keren juga sih. Awal 2 loh. Masuk di peron 3 kalau nggak salah ini. Stasiunnya di sebelah kanan ya. Makasih K101619. Oke, ini armadanya K101619 ya. Oke, kita mau foto dulu buat thumbnail. Belum sempat foto tadi. Yang turun di Semarang Tawang Bang Jateng ternyata banyak juga ya, teman-teman. Ini di peron 3, masuknya teman-teman di jalur 3. Langsung diisi air tuh keretanya sama waterfallingnya. Oke, langsung ke pintu keluar ya. Jadi pintu keluarnya kurang lebih seperti ini.